Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, ikhwani talabah hafizakumullah, para jamaah sekalian, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Aqidatut Tauhid oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Pembahasan kita lanjutkan pada Al-Faslur Rabi, fasal yang keempat, yang mana fasal ketiga telah kita bahas tentang mempersembahkan korban atau nazar dan hadiah kepada tempat-tempat yang disiarahi. Ini sudah dibahas. Dan insyaallah kita lanjutkan dengan Al-Faslur Rabi' fi bayani, tentang penjelasan hukmi ta'zimit tamathil, hukum mengagungkan at-tamathil. Nanti akan dijelaskan apa itu tamathil. Wan nusub at-tadhkariyah, dan monumen-monumen ya yang dibuat sebagai tempat-tempat peringatan atau untuk mewujudkan peringatan suatu peristiwa. An-nusub at-tadhkariyah atau at-tadhkariyah. At-tamathil jam'u timthal. Tamathil itu bentuk jamak. Mufradnya adalah timthal. Wa huwa as-suratu al-mujassamatu ala syakli insanin aw hayawan aw ghairihima mimma fihi ruh. Jadi yang dimaksud dengan timthal yaitu satu bentuk gambar mujassamah yang berbentuk fisik. Jadi ibarat patung-patung yang dibangun ala syakli insan, bentuknya dalam bentuk manusia atau dalam bentuk hewan, au ghairihima, atau selain bentuk-bentuk dua makhluk ini, manusia dan hewan. Mimma fihi ruh, yang di sana atau benda yang ada ruhnya.
dibikin sebagai monumen. Kemudian an-nusub fil asli al-alam. Al-alam itu al-liwa, sesuatu yang tinggi. Ya, al-alam seperti bendera, itu asal dari kata an-nusub. An-nusub fil asli bimana al-alam. Wa ahjarun, dan juga bisa diartikan dengan batu-batu. Kanal musyrikuna yadhbahuna indaha, yaitu tempat-tempat yang dahulu orang-orang musyrikin mereka itu menyembelih binatang-binatang korban untuk sembahan-sembahan mereka di tempat-tempat tersebut. Ini namanya an-nusub, tempat-tempat yang dikultuskan untuk penyembelihan hewan-hewan, nadar-nadar mereka kepada sembahan-sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini aslu an-nusub fil asal. Jamanya adalah al-ansab. Wa nusub at-tadhkariyah atau at-tadhkariyah. Sedangkan nusub yaitu patung-patung yang berupa monumen untuk peringatan-peringatan, ini adalah bentuk tamathilu yuqimunaha fil mayadin wa nahwiha. Jadi patung-patung yang dibangun, didirikan di kota-kota atau yang semisal dengan itu. Li ihya'i dzikra zaimin aw mu'azzamin, untuk menghidupkan kembali peringatan terhadap seorang zaim, seorang pemimpin, aw mu'azzam, seorang yang diagungkan. Ya, seorang yang diagungkan, yang dibesarkan. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, wa laqad hadzara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min taswiri dzawatil arwah, dan telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau telah mengingatkan kepada kita bahaya dari membuat patung-patung, gambar-gambar, benda-benda yang bernyawa. Wala siyama taswirul mu'azzamin minal bashari, apalagi membuat gambar-gambar para orang-orang yang diagungkan, yang dibesarkan dari golongan manusia, minal bashar. Kalau ulama wal muluk, contohnya adalah para ulama, patung para ulama dibuat misalnya, atau al-muluk, atau para raja, wal ubad, atau orang-orang yang banyak ibadahnya, wal qadah wal ru'asa, para pemimpin, panglima, dan para yakni kepala-kepala atau pemimpin-pemimpin. Al-qadah namanya adalah al-quwad, itu intinya orang-orang yang dihormati, yang pernah menjadi pemimpin. Sawa'un kana hadha taswiru an tariqi rasmi surah ala lawhatin aw waraqah, sama saja kata beliau, bentuk-bentuk gambar-gambar ini dibuat dengan cara menggambar foto yang berada di satu lauhah, satu papan, ya, lauhah, atau warokoh, atau kertas yang besar, atau layar, au jidarin, au thawbin, atau di atas tembok, dinding, atau di atas lembar kain, thawb, yang di pakaian. Aw an tariqil iltiqati bil ala'id dawiyati al-ma'rufati fi hadha zaman, atau gambar-gambar ini diambil dengan cara, ya, dipantulkan dalam, ya, dalam bentuk cahaya. Kalau sekarang di jalan-jalan ada televisi besar, nanti muncul gambar fulan, itu yang dimaksud, ya, bil alat ad-dawiyah, dan alat-alat yang menggunakan cahaya al-ma'rufa fi hadzal zaman,
yang dikenal di zaman kita ini. Aw antariqin nahti, atau dengan cara memahat. An-nahat memahat. Ya, nahata yang itu, tanitun. Ya, kamu memahat. An-nahat. Wa bina'is surati ala hay'ati timthal, atau membangun satu patung, ya, dalam bentuk patung yang dalam bentuk fisik. Ini termasuk yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencakup semuanya itu. Wa minha wa naha sallallahu alaihi wasallam an ta'liq as-surah 'ala al-judrani wa nahwiha. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang dari menggantung gambar-gambar di tembok-tembok atau tempat yang serupa dengan tembok. Wa an nasbit tamathil, atau membangun mendirikan patung-patung. Wa minha an nusubu at-tadhkariyah, di antaranya adalah monumen-monumen untuk peringatan-peringatan. Li anna dzalika wasilatun ila syirki, karena semua itu merupakan sarana jalan yang akan membawa kepada kesyirikan. Apalagi misalnya orang-orang yang digambar, patung-patung yang dibuat itu adalah orang-orang yang dimuliakan atau dikultuskan oleh sebagian masyarakat. Itu suatu saat akan disembah patung-patung itu, yang mana pada awalnya hanya sekedar monumen untuk peringatan, tapi suatu saat, suatu zaman akan disembah. Makanya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, li anna dzalika wasilatun ila syirk, karena ini merupakan sarana yang membawa kepada kesyirikan. Fa inna awwala syirkin hadatsa fil ardi, karena sungguhnya perbuatan syirik pertama kali terjadi di muka bumi ini, kana bisababit taswir wa nasbis suwar, sebabnya karena adalah menggambar, ya, dan membangun patung-patung. Ya, wa dzalika annahu kana fi qaumi nuhin rijalun salihuna. Ya, yang demikian itu, kata Syekh, karena pada zaman Nabi Nuh, ini sejarah permulaan munculnya kesyirikan. Syaitan itu masuk dari pintu mencintai orang-orang yang soleh. Itu pintu syirik pertama yang dimasuki oleh syaitan untuk menjerumuskan manusia kepada kesyirikan. Setapak demi setapak, selangkah demi selangkah dilakukan oleh syaitan, sampai orang-orang yang soleh itu disembah selain Allah, sembah selain Allah. Wa dzalika annahu kana fi qaumi nuhin rijalun salihuna. Ceritanya adalah dahulu di zaman Nabi Nuh ada beberapa orang yang mereka adalah orang-orang yang soleh. Falamma matu, ketika orang-orang yang soleh itu meninggal, hazina alaihim qaumuhum, kaum mereka merasa sedih, mereka berduka cita. Fa'auha ilaihimus syaitan, maka syaitan datang kepada orang-orang yang sedih itu karena ditinggal mati oleh orang-orang soleh mereka. Syaitan itu memberikan wahyu, yakni membisiki mereka kepada orang-orang yang sedih tersebut. Aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban. Bangunlah, ya, di tempat-tempat mereka orang-orang soleh itu, tempat duduk mereka, di tempat mereka ibadah, bangunlah, yaitu semacam patung-patung mereka, ya. Wasammuha bi asma'ihim, dan sebutkan nama-nama mereka. Jadi patung fulan di tempat duduknya dibangun gambar patung seperti orang yang meninggal itu, di tempatnya dibangun patung tersebut.
Wa sammuha bi asma'ihim. Tersebutkan masing-masing patung dengan nama-nama mereka. Fa fa'alu wa lam yu'bad wa lam tu'bad. Maka orang-orang yang sedih tadi itu, karena mereka ditinggal mati oleh orang soleh mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh syaitan, apa yang dibisiki oleh syaitan, itu dilakukan. Ini sekedar untuk mengenang mereka, karena mereka adalah orang-orang soleh. Apabila Anda melihat gambarnya, maka kalian akan terinspirasi untuk menjadi orang soleh. Itu bisikan syaitan, ya, untuk mengenang mereka, karena mereka adalah wali-wali Allah, orang-orang dicintai oleh Allah, dan mencintai Allah, wali Allah itu adalah bagian dari agama yang diperintahkan oleh Allah untuk kalian mengenang mereka, supaya kalian seperti mereka. Ini bisikan pada generasi pertama untuk membangun atau membuat gambar orang-orang soleh tersebut. Fafa'alu wa lam tu'bad. Maka orang-orang itu mengerjakan, melaksanakan apa yang dibisiki oleh syaitan. Hatta idza halaka ulaik. Sampai suatu saat generasi yang membangun, yang menggambarkan gambar orang-orang soleh itu di tempat-tempat duduk mereka, generasi ini meninggal. Jadi membangun gambar itu atau patung itu, generasi ini meninggal semuanya. Wa nusa hatta idza halaka ulaik wa nusiyal ilmu, dan ilmu sudah tidak ada lagi, dilupakan oleh manusia dengan wafatnya para ulama. Ubidat, maka patung-patung tadi itu disembah. Padahal awal mula pembangunan patung itu hanya sekedar untuk mengenang, untuk memberikan inspirasi agar orang-orang itu dikenang, mereka mengikuti kesolihan orang-orang tersebut. Tapi begitu generasi yang membangun itu meninggal, maka generasi yang berikutnya muncul tanpa ilmu, para ulama banyak meninggal, maka patung-patung itu diibadahi, disembah. Syaitan datang lagi pada generasi yang berikutnya. Dulu patung-patung ini disembah, maka lakukanlah kalian penyembahan kepada patung-patung ini. Maka disembahlah patung-patung itu. Walamma ba'atsallahu nabiyyahu Nuhan alaihissalam. Nah, ketika Allah mengutus nabinya dan rasulnya Nuh alaihissalam, yanha an hadas syirik, beliau melarang dari perbuatan syirik tersebut. Alladzi hasala bisababi tilka aswar, yang mana syirik itu terjadi disebabkan karena gambar-gambar itu, karena patung-patung yang dibangun itu. Allati nusibat wa amtana qaumuhu min qabuli da'watih. Ketika Nabi Nuh mengajak, menyeru kaumnya untuk bertobat dari syirik, jangan menyembah patung-patung itu dan gambar-gambar itu, imtana qaumuhu, mereka tidak mau, mereka menolak. Ya, min qabuli da'watih, menolak dari menerima dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Wa asarru ala ibadati tilka suwar al-mansubah, dan mereka terus bersikeras untuk tetap menyembah gambar-gambar itu dan patung-patung yang sudah dibangun tersebut. Allati tahawwalat ila authanin, yang mana patung-patung itu telah berubah dari sekedar kenangan untuk menimbulkan inspirasi, ternyata telah menjadi berhala-berhala yang disembah selain Allah. Dan berjalannya waktu, makanya Nabi SAW melarang kita membangun patung-patung itu, karena ini akan berdampak penyembahan kepada patung-patung tersebut. Kaum Nabi Nuh mengatakan, wa qalu la tadarunna alihatakum, dan mereka mengatakan, janganlah sekali-kali kalian meninggalkan sembahan-sembahan kalian. Wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra, dan janganlah sekali-kali kalian meninggalkan wad, yang meninggalkan dari menyembah wad, suwa,
Yaghuth, Ya'uq, dan Nasra. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang 5 nama ini, hadhihi asma'ur rijal atau asma'u qaumin salihin min qaumi Nuh. Dalam Sahih Bukhari, kisah ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Hadhihi asma'ur rijal, ini adalah nama-nama orang-orang alladzina suwirat lahum tilka suwar ala ashkalihim, nama orang-orang yang dibuat patung mereka, yang dibangun patung mereka oleh generasi yang ingin mendapatkan inspirasi ketika melihat patung-patung itu agar mereka menjadi orang-orang soleh. Ternyata patung-patung itu disembah. Ihya'an li dzikriyatihim, yang mana tujuan pertama mereka membangun patung-patung itu untuk menghidupkan kenangan-kenangan mengenang mereka orang-orang yang soleh itu. Wa ta'ziman lahum, sebagai bentuk penghormatan kepada orang-orang yang soleh itu. Fandur, kata Syekh hafizahullah ta'ala, fandur ma ala ilaihil amru, fandur ma roja'a ilaihil amru, maka coba Anda lihat kepada apakah peristiwa itu terjadi. Ya, dia mengarah kepada apa? Dari permulaan yang niatnya hanya untuk mengenang, ternyata berakhir dengan penyembahan kepada patung-patung itu. Fandur ma ala ilaihil amru, lihatlah apa akibat ya dari perkara ini. Bisababi hadhil ansab at-tadhkariyah, disebabkan karena patung-patung yang dibuat sebagai kenangan. Apa akibatnya? Menjadi perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa mu'anadah rusulihi, dan menjadikan itu semuanya mereka anada yu'anidu, artinya khalafa, ya, mereka menyelisihi apa yang diperintahkan oleh para rasul mereka. Mimma sabbaba ihlakahum bitufan, yang menyebabkan mereka kaum Nabi Nuh alaihissalam itu dibinasakan oleh Allah dengan angin taufan, hujan lebat, air bah yang menenggelamkan semua mereka yang menyembah kepada selain Allah. Itu sebabnya. Wa maqta'um indallahi wa inda khalqih, dan menyebabkan mereka dimurkai, dibenci di sisi Allah dan di dalam pandangan manusia. Mimma yadullu ala khuturati taswir wa nasbi suwar, ini semua menunjukkan bahayanya membuat monumen-monumen itu, patung-patung itu, ya, dan membangun nasbi as-suwar, yang membangun patung-patung tersebut. Walihada la'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-musawwirin, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang menggambar, ya, atau yang membangun. Wa akhbaru annahum asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwa mereka adalah orang-orang yang paling keras adab mereka di hari kiamat kelak. Wa amara bi tamsis suwar, dan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menghapus, ya, atau untuk melenyapkan semua gambar-gambar itu. Wa habaru annal malaikata la tadkhulu baitan fi surah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita bahwasanya para malaikat tidak masuk rumah yang di dalamnya ada gambar makhluk hidup. Kullu dzalika min ajli mafasidiha, semua itu disebabkan karena kerusakan yang akan timbul akibat dari gambar-gambar itu. Gambar di sini bisa diartikan dua makna. Gambar yang satu muka di kertas, sebuah gambar dalam bentuk patung, ya, mujassaman, itu yang dimaksud dua-duanya. Bukan hanya gambar foto, tidak, tetapi yang juga bentuk-bentuk ada patung-patung kecil,
ada patung buaya misalnya, atau patung apalah, binatang-binatang, sapi. Ya, ada orang berangkat ke India, dilihat ada patung sapi lucu sapinya, dibeli untuk apa? Kenangan. Dia tidak tahu bahwa ini barang disembah, diibadahi oleh mereka, para penyembah sapi. Nah, ini bahayanya. Maka kita tidak dibenarkan, baik dalam bentuk gambar maupun dalam bentuk benda mujassam, dalam bentuk fisik. Dua-duanya tidak dibenarkan. Wa akhbaru anna al-malaikata la tadkhulu baitan fihi surah kullu dzalika min ajli mafasidiha. Larangan-larangan itu semuanya karena berdampak negatif, mendatangkan kerusakan. Wa syiddati makhatiriha 'ala al-ummah fi aqidatiha, dan karena bahayanya sangat besar bagi umat ini ya terhadap akidah mereka. Fa inna awwala syirkin hadatsa fil ardi, karena perbuatan syirik pertama yang terjadi di muka bumi ini kana bisababi nasbis suwar, permulaannya adalah disebabkan karena membuat gambar atau patung. Wa sawa'un kana hadan nasbu lisuwari wat tamathil fil majalis awil mayadin awil hadaiq fa innahu muharramun syar'an. Maka sama saja semua bentuk-bentuk patung-patung ini, baik dia berupa gambar atau patung yang dibangun di tempat-tempat duduk, atau di lapangan-lapangan, atau di taman-taman, fa innahu muharramun syar'an, sungguhnya secara syar'i perbuatan ini adalah haram. Li'annahu wasilatul syirki, karena ini sebagai sarana yang menjerumuskan kepada kesyirikan. Wa fasadil aqidah, dan akan merusak akidah seorang mukmin atau muslim. Wa idza kana al-kuffaru al-yawma ya'lamaluna hadzal amal, meskipun pada hari-hari ini kita melihat ya banyak orang-orang kufar yang melakukan perbuatan ini karena mereka hidupnya hanya untuk profesi mereka, dan kebanyakan patung-patung yang dibuat oleh mereka karena seseorang itu memiliki profesi, memiliki keahlian, dia menemukan sesuatu, ya, ilmu pengetahuan, itu selalu dibuat patungnya di negara-negara barat. Karena itulah kehidupan mereka. Bagi orang-orang kufar al-wathaniyun yang mereka tidak beriman adanya Allah, hidup mereka ini hanya di dunia. Bagi mereka tidak ada lagi kehidupan akhirat. Maka mereka mencari profesi, atau mereka berupaya mencapai profesi yang tertinggi di dunia ini. Lalu mereka dikenang, dibuat patung-patung mereka. Bahkan ada sebagian ulama kaum muslimin dibuat patungnya di beberapa negara barat. Ya, diantaranya patung Ibnu Sina. Yang jelas beliau tentu adalah seorang yang suka menyimpang dalam akidah, karena dari sisi kedokterannya mereka mengenal dia sebagai seorang yang disebut sebagai seorang yang dia mempunyai jasa. Kemudian patung Ibnu Hazm juga ada dibangun, ya, di Spanyol. Oleh karena itu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, maka kita ini harus berhati-hati dalam masalah ini. Adapun Ibnu Sina itu para ulama banyak yang mengatakan beliau telah keluar dari Islam karena beberapa pemikiran beliau. Ya, pemikiran Ibnu Sina. Dan ini disebutkan dalam kitab-kitab diantaranya oleh Abu Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, sahibul Ihya. Karena ada pemikiran-pemikiran yang sama sekali menyimpang dari Islam yang ada dalam pemikiran Ibnu Sina, sehingga akidahnya adalah akidah yang rusak, bukan dari akidah kaum muslimin. Di antaranya dia mengatakan bahwa alam ini ada dengan sendirinya, tercipta dengan sendirinya, muncul dengan sendirinya, tidak ada yang menciptakannya.
Yang kedua, di antara pemikirannya, supaya kita ini tahu, jangan hanya kita banggakan seseorang, tapi tidak tahu apa akidahnya orang itu. Walaupun dia berjasa dalam bidang ilmu kedokteran, tapi dari sisi akidah, orang ini akidah yang rusak. Yang kedua, di antara pemikirannya atau keyakinannya adalah bahwa manusia di hari kiamat dibangkitkan bukan dengan fisik mereka, hanya dengan ruh mereka. Tidak dibangkitkan dengan fisik mereka. Ini antara pemikiran-pemikiran Ibnu Sina yang menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kana al-kuffaru al-yawma ya'maluna hadzal amal, dan apabila orang-orang kufar di zaman kita ini mereka mengerjakan perbuatan ini, li'annahum laysa lahum aqidatun yuhafizuna 'alaiha, karena mereka tidak memiliki akidah yang mereka menjaga, atau yang mereka dengan akidah itu mereka menjaganya, karena memang dasarnya tidak punya akidah. Fa innahu la yajuzu lil muslimin, maka tidak boleh bagi orang muslimin an yatashabbahu bihim, untuk mengikuti cara-cara mereka, orang-orang kufar, karena orang muslim tidak sama dengan orang-orang kufar. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun, apakah kami jadikan orang muslim sama dengan orang mujrim? Tidak mungkin. Ya, maka dari itu kita dilarang tasyabbuh dengan perbuatan mereka. Fa innahu la yajuzu lil muslimi an yatashabbahu bihim wa yusyarikuhum fi hadzal amal, maka tidak boleh bagi orang muslim menyerupai perbuatan mereka dan mengikuti atau mengikuti apa yang mereka lakukan dalam amal ini. Hifadzan ala aqidatihim, ini semua dalam rangka menjaga akidah mereka, itu akidah kaum muslimin. Hifadzan, muhafadzah, yuhafidhu muhafadzatan wa hifadzan, dalam rangka menjaga akidah kaum muslimin. Maka tidak boleh mengikuti cara-caranya mereka orang-orang kufar. Allati ya masdaru quwwatihim wa sa'adatihim, yang mana akidah orang muslim itulah sumber kekuatan mereka, dan itulah menjadi sumber kebahagiaan mereka. Wala yuqalu innan nasa tajawazu hadhil marhalah, dan tidak boleh kita mengatakan atau tidak boleh dikatakan bahwasanya innan nasa tajawazu hadhil marhalah, bahwa manusia, bahwa kaum muslimin telah melewati episode itu, marhalah itu. Tidak boleh mengatakan wa arafut tauhid wa syirka, bahwa kaum muslimin mereka telah mengetahui tauhid, mereka telah mengetahui, bisa membedakan mana tauhid mana syirik. Ya, tidak boleh kita mengatakan demikian. Li'anna syaitana yanzuru lil jilil mustaqbal, karena syaitan itu melihat generasi yang ke depan. Ya, targetnya adalah generasi yang akan datang. Itu targetnya. Li'anna syaitana yanzuru lil jilil mustaqbal hina ma yadhharu fihimul jahlu, ketika muncul kejahilan pada generasi yang berikutnya, generasi akan datang, maka disitulah syaitan akan memain perannya untuk menyesatkan mereka dan menyuruh mereka menyembah kepada patung-patung yang dibangun sebelumnya. Kama amila ma'a qaumi Nuhin, sebagaimana yang dilakukan oleh syaitan terhadap kaum Nabi Nuh. Lamma mata ulama'uhum wa fasha fihimul jahlu, tatkala para ulama mereka telah meninggal dan telah menyebar kejahilan, maka syaitan datang mewahyukan, membisiki kepada generasi yang berikutnya bahwa dahulu patung-patung itu disembah, maka sembahlah kalian akan patung-patung tersebut. Lalu terjadilah kesyirikan. Wali annal hayya la tu'man alaihi fitnatu, demikian pula sebab yang lain adalah karena
orang yang hidup tidak ada jaminan bahwa dia selamat dari fitnah. Mungkin saja dia terjerumus dalam fitnah, dalam kesyirikan. Ya, tidak ada jaminan bahwa seorang hidup dia selamat dari fitnah. Kama qala Ibrahim alaihissalam, sebagaimana Nabi Ibrahim berkata dalam doa beliau, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah kami ya Allah, dan jauhkanlah aku wahai Allah dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau adalah Khalilullah, kekasih Allah, imam ahli tauhid. Beliau adalah imamnya para ahli tauhid. Meskipun demikian, beliau mohon pada Allah Ta'ala agar Allah menjauhkan beliau dan anak keturunannya dari menyembah berhala. Fa khafa ala nafsihi al-fitnah. Maka kita melihat di sini bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam takut atas dirinya kalau terjerumus dalam fitnah itu syirik. Qala ba'dus salaf, sebagian ulama salaf mengatakan, wa man ya'manul bala'a ba'da Ibrahim, siapakah orang yang dia merasa aman dari cobaan, dari fitnah, dari bala setelah Ibrahim. Artinya kalau saja Nabi Ibrahim alaihissalam beliau tidak merasa aman dari fitnah syirik, beliau tidak merasa aman dari cobaan Allah kepada beliau, apalagi yang lainnya, itu maksudnya. Ya, wa man ya'manul bala'a ba'da Ibrahim. Ya, kalau saja Nabi Ibrahim tidak merasa aman dari kesyirikan, makanya beliau minta pada Allah agar Allah menjauhkan dirinya dan anak keturunannya dari menyembah berhala, apalagi selain Ibrahim. Ya, apalagi selain Ibrahim alaihissalam. Baik, ikhwani fillah rahimakumullah, demikian kajian kita. Insyaallah bab berikutnya atau fasal khamis dijelaskan pada pertemuan yang akan datang. Masuk waktu belum? Di sini ada pertanyaan. Saya akan membaca, kita menjawab sedikit-sedikit setiap minggu. Ustadz, saya memiliki teman, dia sering bertanya tentang agama. Dalam pertanyaan itu sering dibuat bercanda. Ya, sering dibuat pertanyaan masalah agama, dibuat bahan lelucon untuk bercanda. Sedangkan saya ini seorang yang tahu tentang hal itu, artinya sudah memiliki ilmu. Tetapi teman saya ini tidak berilmu. Ya, saya sering membantahnya, mohon nasihatnya. Ya, Anda beri nasihat pada orang itu. Ingatkan kepadanya tentang bahaya memperolok-olokkan agama Allah, bahaya menjadikan agama Allah bahan untuk bercanda. Dikhawatirkan orang itu bisa sampai kepada kekufuran karena mempermainkan, menjadikan agama Allah sebagai lelucon. Ya, ingatkan dengan cara yang baik, berikan dalil kepadanya dari Al-Quranul Karim atau hadis-hadis Nabi SAW, sehingga dia mendapatkan, semoga dia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, apa perbedaan antara at-ta'zim dan al-ikram? At-ta'zim itu artinya memuliakan. Ya, memuliakan. Memuliakan itu ada dua hal. Ada memuliakan yang sewajarnya, kita menghormati orang yang datang pada kita, orang yang memang dia mempunyai kedudukan, dia mempunyai yang pantas dihormati, pantas dimuliakan, itu dibolehkan. Tapi ada jenis ta'zim yang lebih dari itu, sampai kepada pengkultusan. Ini hukumnya haram, tak boleh. Kalau seorang menghormati, ya, ada seorang alim, ya, yang dia kita hormati, kita muliakan, ini hal yang boleh. Bahkan kita dianjurkan dia menghormati, memuliakan orang yang berilmu atau orang yang memang dia mempunyai yang pantas dihormati. Karena ada sebuah hadis dhaif tapi maknanya benar, anzilin nasa manazilahum. Yani dudukkan manusia pada posisi mereka. Tempatkan manusia pada posisi mereka. Artinya kita mau orang pantas dihormati, kita hormati. Jangan kita rendahkan. Ya, ini bagian dari makna ta'zim. Tapi ada ta'zim yang lain, yang sampai pada mengkultuskan yang
ta'zimkan itu. Ini hukumnya haram. Karena ta'zim ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk yang selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan al-ikram, ikram kaitannya dengan menghormati tamu atau menghormati seseorang, tidak sekedar penghormatan dalam bentuk berkhidmah, tapi juga meletakkan orang ini pada tempatnya, memuliakannya, ya. Ini juga bagian dari memuliakan. Tapi ini kaitan kadang-kadang dengan seperti ikramud dhaif. Kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Salah satu bentuk memuliakan tamu itu adalah dengan memberikan hidangan kepada tamu itu. Itu salah satu bentuk ikramud dhaif. Bahkan para ulama mengatakan, seandainya seorang ketika datang tamu kepadanya dan tamu ini pantas dihormati, dia tidak memiliki sesuatu kecuali dengan berhutang kepada orang lain untuk menghormati tamu ini, sebagian ulama membolehkan. Sebagian ulama membolehkan selama dia yakin bahwa dia bisa membayar hutangnya. Ini bagian dari tuntunan Islam, artinya menghormati tamu. Itu al-ikram, ikramu dhaif. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, mengapa sekarang ini di kajian kita tidak ada pembahasan manhaj dakwah seperti dulu saat antum bahas kitab Sittu Durorin? Ya, bukan tidak ada. Kita ini penuh dan padat. Ya. Dan alhamdulillah setiap kajian itu selalu ada kaitan dengan manhaj. Anda tidak dengar tak? Penekanan-penekanan kami dalam masalah kalian berdakwah. Bagaimana berdakwah ketika di masyarakat, apa yang harus dilakukan? Ya, ini semua ada bagian dari manhaj dakwah. Tapi kalau membahas kitab memang karena tidak ada tempatnya, tidak ada waktu. Insya Allah suatu saat kita akan juga melaksanakannya. Tapi saat ini belum ada waktu yang tepat untuk mengajarkan, karena masih ada kitab-kitab yang lainnya. Buku ini buku yang paling mendasar yang kita bahas ini, Aqidah Tauhid. Dan mengapa kita baca buku ini huruf per huruf? Supaya kalian nanti pulang ke kampung kalian baca kitab ini untuk hal yang sangat mendasar bagi masyarakat, tapi dengan cara yang baik dalam menjelaskan mereka. Ya. Kemudian yang berikutnya, baik, yang berikutnya, Ustadz, apa benar sebaik apapun iman seseorang, kalau Allah sudah mentakdirkan maka akan terkena sihir? Kau sebaik apapun, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah kena sihir apa enggak? Pernah kena sihir. Apa ada yang meragukan imannya Rasulullah SAW? Tidak ada yang meragukannya. Itu ujian Allah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Oleh karena itu seorang sangat mungkin terkena sihir, tapi semua itu dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang sahabat pernah dimasuki oleh jin. Ada dalam hadis silsilah sahihah, saya lupa nomornya. Nabi SAW mengatakan, memukul dada sahabat itu dan mengatakan kepada syaitan yang ada, jin yang ada di dalam dada sahabat itu, ya khabith, ukhruj ya khabith, keluarlah engkau ya khabith. Itu sahabat Nabi. Nah, kalau ada anak stain, naudzubillah min dzalik, yang kesurupan, ya, kena jin, ya jangan heran. Ya. Oleh karena itu, kalau apa yang Anda tanyakan ini, apa mungkin seorang kena sihir? Sangat mungkin. Tapi semua itu dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pertanyaan, Ustaz, apakah benar Rasulullah SAW wafat karena salah satu sebabnya adalah karena sihir? Ini keliru. Karena akibat dari racun yang ditaruh pada makanan beliau ketika di Khaybar. Itu semua ulama menyebutkan ada dampaknya kepada wafatnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi perbedaannya tidak langsung meninggal karena beliau adalah seorang nabi. Beliau seorang nabi. Jadi antum bisa lihat, ya, tentang ada dengan bahasa Arab.
apakah sebab kematian Nabi Sallam karena keracunan? Itu disebutkan oleh para ulama. Banyak di internet itu banyak. Jadi itu betul ya, beliau ya, salah satu sebab kematian beliau adalah yaitu dengan sebab bekas racun itu yang diberi oleh seorang wanita Yahudiyah kepada beliau ketika di Khaybar sallallahu alaihi wasallam. Adapun karena sihir tidak. Mati karena sihir tidak. Nabi sallam bukan wafat karena sihir. Kemudian yang berikutnya, Ustadz, apakah boleh jika kita menangis ketika mendengar ayat tentang kenikmatan surga karena rindu kepada surga, ya, atau rindu pada kampung halaman yang tidak ada penderitaan di dalamnya? Ini satu hal yang menunjukkan iman orang yang betul-betul dia cinta pada Allah, cinta pada surga Allah. Boleh dia nangis? Ya boleh. Ya, boleh. Itu termasuk bagian dari seorang yang khusyuk dalam sholatnya, dia merenungkan makna Al-Quran dan dia membayangkan tentang nikmat-nikmat Allah berikan kepada seorang ahli surga. Mudah-mudahan yang bertanya ini dan kita semuanya dimasukkan dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Birahmatihi wa fadlihi wa karamihi. Bagaimana kita mensikapi seorang yang masih meniru kebiasaan orang jahiliyah dahulu, seperti menghitung nas-nas hari, karena orang tersebut termasuk orang terdekat kami. Anda menasihati, agama ini nasihat. Kalau ada famili kita akan mengawinkan anaknya, dilihat bulan apa, ada munculnya ini, keluarnya ini, hari itu, Anda nasihati saja. Ya, Anda nasihati. Dia mau terima alhamdulillah, dia mau terima itu urusannya. Ya, jadi nasihat ini adalah sesuatu yang bisa kita lakukan. Lakukanlah nasihat itu. Adapun dia terima atau tidak, itu bukan urusan kita. Lakukanlah apa yang menjadi kewajiban kita. Selebihnya itu urusan orang itu. Saya tugas di sini mendidik kalian, mengajarkan kalian. Adapun nanti kalian setelah keluar dari sini jadinya apa, itu urusan kalian. Lana a'maluna walakum a'malukum. Itu. Ya. Jadi masing-masing dengan tugasnya dan tanggung jawabnya. Tugas kita menasihati, nasihati. Orang itu mau dengar apa tidak, urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Anda harus memberikan contoh yang baik supaya tidak melakukan apa yang dilakukannya. Sekarang misalnya di masyarakat itu ada satu kepercayaan, tidak boleh menikahkan anaknya di bulan Dzulqa'dah misalnya. Betul kan? Makanya tidak ada orang kawin di bulan Dzulqa'dah. Semua jalan lancar. Kalau bulan Syawal, Masya Allah, semua jalan itu tutup. Ya. Nah, kita yang berkeyakinan bahwa semua bulan itu baik, semua hari itu baik. Kalau misalnya ada hajatan, entah kita atau keluarga kita, famili kita, jadikan di bulan Dzulqa'dah, dilawan. Ya. Anda sekarang misalnya nanti mau nikah, cari bulan Dzulqa'dah nikahnya. Kalau masyarakat mengatakan tidak boleh bernikah di bulan Dzulqa'dah, kawinlah di bulan Dzulqa'dah. Kalau masyarakat mengatakan tidak boleh nikah di bulan Muharram, nikahlah di bulan Muharram. Ya. Jadi membuat yang berlawanan untuk membuktikan tidak ada apa-apa. Ya. Itu hanya kepercayaan, hanya khurafat, tidak ada dasarnya. Dan kita beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya. Semua hari baik, semua bulan itu baik. Yang jelek itu adalah perbuatan kita, maksiat kita kepada Allah Ta'ala di hari-hari itu yang membuat jelek. Tapi hari itu pada dasarnya adalah baik, semua bulan adalah baik. Ustaz, bagaimana ada bertanya seorang langsung tentang suatu perkara kepada ahli ilmu? Boleh saja seorang mengangkat tangan, mengacungkan tangannya, ya, dia ingin bertanya. Itu adabnya. Juga tidak usah mengucapkan salam sebetulnya. Dalam pertanyaan tidak usah salam. Kalau seorang masuk dari luar ke dalam, baru dia mengucapkan assalamualaikum. Atau ketika dia akan keluar, dia ucapkan assalamualaikum. Adapun ketika menyampaikan pertanyaan, itu tidak usah diawali dengan salam. Wallahu a'lam. Kemudian juga saya ingatkan, masih ada soal-soal, tapi waktunya tidak cukup. Insyaallah pertanyaan-pertanyaan berikutnya kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang.
Aqulu qouli hadza subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.